Kasihmu sejukkan setiap langkahku, Kau tunjukkan jalan terangmu. Kebenaran yang sesungguhnya datang darimu, itulah yang memerdekakanku. Oh, ku aman dalam tanganmu. Oh, Kau sukacitaku. You gave me life and freedom. Your love has set me free. Selamat datang di C3 Freedom, Bapak Ibu Saudara semua. Perkenalkan, nama saya Rangga dari Homebase Young Planners. Saya menginformasikan bahwa C3 Freedom sudah mengadakan ibadah secara onsite setiap hari Minggu jam 10.30. Ibadah raya juga dibarengi dengan ibadah Next Gen jam 10.30 buat Bapak Ibu Saudara semua yang punya anak ataupun saudara yang masih kecil yang berumuran dari toddler sampai dengan kids. Di jam 1.30 kita juga punya ibadah youth dan teens buat Bapak dan Ibu Saudara semua yang punya anak atau kerabat yang berumur mulai dari kelas SMP, SMA sampai dengan baru kuliah, boleh bergabung bersama ibadah kami setiap hari Minggu jam 1.30. Kemudian kita juga ada Homebase karena C3 Freedom adalah gereja yang percaya banget dengan komunitas sel, maka kita ada Homebase mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat yang diadakan secara onsite dan juga online. Bapak Ibu Saudara semua bisa mendapatkan informasi atau tertarik untuk join di dalam Homebase bisa langsung menghubungi atau melihat di layar kaca yang ada di Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi melalui Instagram kami untuk DM untuk bisa join di dalam Homebase kami. Dan yang ketiga, kita juga ada baptisan setiap bulannya. Dan di bulan Oktober ini, di minggu terakhir kita akan ada baptisan. Baptisan akan diadakan setelah ibadah raya. Kalau Bapak Ibu ingin tertarik untuk ikut dalam baptisan dan ingin mengetahui lebih lanjut, boleh langsung menghubungi kami melalui sosial media kami untuk menanyakan bagaimana syarat untuk bisa ikut dalam baptisan yang ada di bulan ini. Kita juga ada Worship Night dan di bulan ini Worship Night akan diadakan di tanggal 26 Oktober, tepatnya di hari Rabu jam 6.30. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara semua yang rindu untuk bersama-sama menyembah Tuhan untuk datang di Worship Night yang kita namakan Refresh di hari Rabu tanggal 26 Oktober jam 6.30. C3 Freedom juga mengadakan Freedom Sport setiap minggu pertama dan minggu ketiga kita akan mengadakan olahraga bersama. Dan olahraga bersama ini kita akan bermain basket bareng-bareng di playfield di Palmera. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau mau ikutan ataupun punya teman, saudara ataupun anak-anak yang mau ikutan bersama dengan kami, boleh langsung menghubungi melalui Instagram kami, melalui sosial media kami. Kami juga gereja yang memberikan persembahan secara online. Kalau Bapak Ibu Saudara mau memberikan persembahan secara online, bisa langsung scan di QR yang ada tertera dan juga bisa transfer bank melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca. Demikian informasi dari saya. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Yo, happy Sunday Freedom People. Happy Sunday. So sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mau undang kita semua bangkit berdiri. Ya kita sama-sama baca ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Let's worship.
tunjukkan setiap langkahku, kau tunjukkan jalan terangmu, kebenaran yang sesungguhnya datang darimu, itulah yang memerdekakanku. Oh, ku aman dalam tanganmu. Oh, kau sukacitaku. You give me life and freedom. Your love has set me free. Free. Your spirit lives within me. I will rejoice and sing. Free. Sesungguhnya datang darimu, itulah yang memerdekakanku. Oh, ku aman dalam tanganmu. Oh, kau sukacitaku. You give me life and freedom. Your love has set me free. Your spirit lives within me. I will rejoice and sing. Free. You give me life and freedom. Your love has set me free. Your spirit lives within me. I will rejoice and sing. I am no longer a slave. You call me by my name. Free. I am no longer a slave. You call me by my name. Free. Oh, I am no longer a slave. You call me by my name. Free. I am no longer a slave. You call me by my name. Oh, I am no longer a slave. You call me by my name. Free. I am no longer. You call me by my name. I am no longer. I am no longer a slave. You call me by my name. Free. I am no longer a slave. You call me by my name. Oh, ku aman dalam tanganmu. Oh, kau sukacitaku. You give me life and freedom. Your love has set me free. Your spirit lives within me. I will rejoice and sing. Oh, you give me life and freedom. Your life has set me free.
kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa,
Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Woo! Hanya Yesus kau Tuhan, ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Oh, oh. Jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kasamu, adalah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di hadapan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang
just sing this one more time. Engkau Tuhanku Tuhan yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus. Bapak, aku percaya Yakobus 1 ayat 5-6 berkata demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakan kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kita mau sama-sama sepakat, kita mau sama-sama berdoa saat ini. Kita mau sama-sama percaya, kita gak mau bimbang, betul ya Bapak Ibu Saudara. Kita mau berdoa, banyak sekali hari ini prayer request yang meminta hikmat. Ya, mari kita doa sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang luar biasa buat setiap kami. Thank you for your sweet, sweet spirit. Terima kasih Tuhan, karena kasih Tuhan gak pernah luput buat setiap kami. Bapak, aku berdoa Tuhan, untuk every prayer request yang masuk Tuhan Yesus. Bapak yang meminta kekuatan dan hikmat dalam menjalani proses kehidupan. Untuk yang meminta hikmat dalam mengatur keuangan Tuhan. Yang meminta hikmat untuk mengatur emosi diri Tuhan. Untuk kelancaran pernikahan Tuhan dan penyediaan yang daripada Tuhan. Juga Tuhan untuk rencana tinggal di Jakarta Tuhan, untuk menyelesaikan studi Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan untuk kesembuhan Tuhan. Kesembuhan dari kebutaan Tuhan Yesus. Bapak, aku percaya Kaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Kaulah Raja di atas segala Raja. Kaulah dokter di atas segala dokter Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, waktu kami minta hikmat dari Engkau Tuhan. Waktu kami minta dengan sepenuh hati kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan hikmat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat provisi yang dari Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, buat kesembuhan yang sudah Kau lakukan buat setiap kami Tuhan. Yang sudah Kau selesaikan semuanya di kayu salib buat setiap kami Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Shandaya laboya shikataya lalaboya shikiara lalaba. Kuria baba kaya rabaya lalaya shandaya lalala. Bapak, mungkin ada kata-kata Tuhan yang gak cukup Tuhan dalam doa kami. Segala kata-kata kami gak akan cukup Tuhan. Bapak, tapi Engkau tahu Tuhan Yesus, sampai kedalaman hati kami, sampai kedalaman Tuhan semua pemikiran kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, gak ada yang tersembunyi buat Tuhan. Thank you Jesus, thank you Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Kau panggil setiap kami miliknya Tuhan. Amin. Oh, Engkau Tuhan ditinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban
tanganku dan berseru, ku milikmu. Oh, kau jadikan, kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Oh, setiap kekuranganku kau tahu, setiap kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Yuk kita berdoa. Kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Dan kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada yang tidak bisa Tuhan merdekakan. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan jawab. Mari saudara angkat tangan saudara. Saya nggak tahu apa keadaan Anda pada pagi hari ini, tapi Tuhan sayang pada kamu. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan, kami milik-Mu, Tuhan. I am yours and you are mine, Tuhan. Mari jamah kami selama firman Tuhan diberitakan, biar kami boleh fokus akan firman-Mu, Tuhan. Kami ingin hidup kami berubah. Kami ingin hidup kami lebih maju lagi. Kami ingin ada perubahan total dalam kehidupan kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Paling meriah. Beautiful. Berikan tepuk tangan juga buat Kak Berry dan teman-teman semua di sini. Bagus, tepuk tangan yang bagus dong. Thank you Kak Berry, thank you Kak Michael. Thank you semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Boleh saya mengajar lagi sekali lagi pada pagi hari ini? Saya akan mengajar apa yang saya tinggalkan minggu lalu. Ada berapa saudara yang tidak hadir minggu lalu? Angkat tangan. Ada yang tidak hadir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, nggak hadir. Minggu lalu saya kasih snapshot sedikit apa yang kita bahas minggu lalu. Minggu lalu saya bicara soal the Beatitude, tentang khotbah di atas bukit. Kalau saudara tahu itu di Matius pasal yang ke-5. Para teologia percaya bahwa the Beatitude, khotbah di atas bukit adalah inti dari pengajaran Yesus. Dan itu dikatakan the greatest teaching of Jesus. Dan itu justru yang paling banyak, paling jarang dibicarakan di gereja manapun di seluruh dunia. Sangat sayang, biasanya begitu ya. Hal yang terbaik justru sayang, nggak jarang dikhotbahkan gitu. Nah, kalau saudara yang minggu lalu yang belum datang, Beatitude itu bicara soal berkat terbesar. Berkat terbesar itu bukan uang, berkat terbesar itu bukan kesembuhan atau bukan yang lain-lain. Berkat terbesar itu dikatakan di Beatitude itu adalah waktu Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Amin saudaraku, di perjanjian lama Tuhan gak pernah menghadapkan wajahnya ke bangsa Israel. Tapi begitu di perjanjian baru, Tuhan
dengan membuka diri, dia buka dirinya benar-benar, dia hadapkan wajahnya kepada kita. Dia bilang pada kita, aku sayang kamu, kamu perlu apa, aku akan ada di situ buat kamu. Itu artinya the beatitude seperti itu. Nah, kita belajar minggu lalu bahwa kekristenan itu berpusat kepada our being, belief, beatitude, siapa diri kita, who you are is more important than what you do. Oke, siapa diri saudara itu lebih penting dari apa yang saudara lakukan. Yang saudara lakukan gak penting, karena yang saudara lakukan bisa berubah-berubah. Tapi siapa saudara itu lebih penting. Contoh, misalnya orang, dia baru bertobat. Dia become Christian, being a Christian, Christ inside of him. Dia being. Mungkin orangnya masih suka marah-marah, mungkin orangnya masih suka maki-maki, mungkin pekerjaannya masih pencopet. It's okay. Kenapa? Itu cuma apa yang dia do. Kalau dia fokus dengan apa yang Tuhan kerjakan buat dia, beingnya, believe dan become, itu akan merubah dirinya. Amin saudaraku. Jadi your be ada dua, ada believe dan become. Katakan believe, become. Siapa diri saudara itu lebih penting dari apa yang saudara kerjakan. Kalau be-nya kita ini berubah, yang kita kerjakan akan berubah. Amin saudara. Tapi kalau being kita nggak berubah, kita kerja nggak ada kerja apa aja nggak ada perubahan apa-apa. Hasil atau result itu cuma bonus yang kita dapatkan. Kita tinggal perlu belajar apa yang kita lakukan, tidak perlu adjustment, tapi our being is very important. Makanya anak kecil, dia mau jadi apa, saudara mesti support. Aku mau jadi astronot, bagus. Terus dia pindah lagi, aku mau jadi dokter, bagus sekali. Aku mau jadi supermodel, keren. Aku mau jadi satpam, bagus juga satpam, security kan gitu. Aku mau jadi farmasis, bagus. Jangan bunuh be-nya. Katanya mau jadi pengusaha, datangnya terlambat. Kita selalu menghakimi orang di apa yang mereka lakukan, tapi kita tidak encourage apa yang mereka menjadi, apa yang they become. Kita tidak pernah encourage itu. Nah, Yesus berpusat kepada your being. Siapa saudara itu lebih penting dari apa yang saudara lakukan. Amin saudaraku. Nah, kita akan belajar. Nah, minggu lalu kita belajar bagaimana di Alkitab dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Bahasa Inggrisnya blessed are the poor in the spirit. Orang yang miskin dalam roh. Kita udah belajar artinya seperti orang yang sedang megang tali, talinya udah tinggal tali terakhir. Kalau ini dilepas ya udah saudara jatuh. Momen seperti itu yang harus ada pada kita. Sehebat-hebatnya kita di hadapan Tuhan, kita harus jadi pengemis. Kita harus jadi beggar. Saya baru dapat lagi bahasa aslinya, ternyata seperti orang yang tidak punya hak apa-apa lagi. Bond slave. Seperti orang yang sudah terlibat hutang, yang tidak punya hak untuk, yang tidak bisa mengangkat kepala karena hutangnya banyak. Momen seperti itulah kita datang pada Tuhan, justru that moment, di momen itulah Tuhan akan mengatakan engkaulah empunya kerajaan surga. Waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita berdoa, saudara mesti ingat kita miskin di hadapan Tuhan. Kita poor in the spirit. When you at the end of your rope, the more of God and the less of you. Amin saudaraku. Nah, hari ini kita akan belajar hal yang kedua, the beatitude yang kedua. Saudara mesti tahu, semua ini jadi satu, ada 8 semuanya. Beatitude yang pertama, kalau saudara nggak ngerti akan susah untuk move on ke yang kedua. Yang kedua ini lebih dalam lagi, nanti yang ke-8 paling top. Nah, yang kedua ini lebih dari yang minggu lalu. Jadi kalau saudara bilang, wah minggu lalu gue di jamaah Tuhan, saudara siap-siap karena yang sekarang ini, yang ayat yang keempat, Matius 5 ayat 4, itu sangat bagus banget. Saya akan bacakan beberapa ayat buat saudara. Dikatakan begini, berbahagialah orang yang berduka cita. Katakan berduka cita. Sekali lagi yang keras, 1, 2, 3, berduka cita. Karena mereka akan dihibur. Dalam NIV dikatakan, blessed are those who mourn. Bukan mourning, mourn. For they will be comforted. Dalam BIMK dikatakan, berbahagialah orang yang bersedih hati. Allah akan menghibur mereka. Lalu di The Message dikatakan begini, you are blessed when you feel you've lost what is most dear to you. Only then can you be embraced by the one most dear to you.
Jadi intinya sama semua, cuma memperkaya pengertian kita aja. Berduka cita mereka akan dihibur, berduka cita mereka akan dihibur. Saya selidiki saudara, di dalam Alkitab ada 10 perkataan berduka. Dan saya nggak mungkin kasih tahu artinya semua satu-satu hari ini. Ada 10. Dan di Alkitab orang yang berduka itu identik dengan menangis. Kita baca bagaimana di Alkitab bagaimana banyak orang-orang yang kehilangan. Ada ayat yang bilang di pengkhotbah bilang begini, ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Karena ke rumah duka di situ akhir setiap orang. Jadi Tuhan, orang itu kalau berubah waktu dia berduka, waktu dia senang, lagi senang aja gak ingat-ingat gua. Coba lagi kayak sekarang, lagi gak punya apa-apa, kita di WA terus. Biasanya orang begitu lagi senang, dia gak ingat yang lain. Alkitab bilang dalam masa kesukaran kita bisa tahu siapa saudara kita. Betul? Kalau masa senang, semua orang jadi sahabat. Tapi begitu orang yang datang pada kita pada waktu kita masa sukar, itu menjadi sahabat. Dan kadang-kadang bukan saudara. Makanya sahabat bisa menjadi saudara itu pada waktu masa-masa kita kesukaran. Semua orang di Alkitab mengalami tangisan. Ada weeping prophet, ada Jeremiah dia menangis, Yesaya dia menangis. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru, Paulus menangis. Tapi yang dimaksud dipakai kata ini dalam Matius 5 ini adalah tangisan yang meratap. Jadi begini, dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Ini mengarah kehilangan sesuatu yang paling kita sayangin. Saudara, dalam hidup kita, saudara suka atau gak suka, saudara mau dari keluarga manapun, kita akan mengalami kehilangan sesuatu atau seseorang yang paling kita kasihi. Betul saudara? Semua kita akan mengalami itu. Nah banyak orang, mereka gak mengerti. Dalam Matius 5 ayat 4 ini, hal waktu kita kehilangan, Tuhan bilang begini, berbahagia. Waktu kita kehilangan, Tuhan bilang, aku akan menghadapkan wajahku kepadamu. Justru the moment saudara sedang perlu-perlunya, sedang sedih-sedihnya, sedang nangis-nangis, udah gak keluar air mata, udah gak bisa keluar lagi, udah diperes semua, udah gak mau ketemu orang. Lagi saudara sedih-sedihnya, mungkin sedih ini bisa dipermalukan atau apapun juga. Justru that moment seperti itu, saudara jangan lari ke hal-hal yang lain. Pada masa-masa seperti itu, Tuhan dikatakan dia akan hadir sebagai comforter pada kita. Makanya Tuhan bilang berbahagia kalau kamu lagi berduka. Momen itu adalah momen di mana aku akan hadir dan aku akan menjadi comfort buat kamu. Dalam bahasa aslinya keliru, bukan menjadi comfort. Tuhan bilang akulah comfortermu. Ya saudara yang kehilangan ayahnya mungkin, aduh Tuhan ambil ayah saya. Tuhan bilang I am your father. Saudara yang kehilangan suami saudara mungkin, Tuhan akan datang, akulah suamimu. Makanya Alkitab bilang anak yatim piatu, Tuhan menjadi bapak bagi anak-anak yatim piatu. Amin saudaraku, jangan ambil hak mereka karena kamu mengambil hak Tuhan. Barang siapa memberkati orang anak yatim piatu, janda-janda, mereka sedang memberkati Tuhan. Kenapa? Tuhan yang menjadi comfort buat mereka. Bukan dalam bahasa Roh Kudus di kisah para rasul, Yesus bilang, aku akan mengirimkan Parakletos. Parakletos itulah seorang yang berjalan di samping kamu, yang menuntun kamu, atau bahasa kerennya sekarang pengacara. Akan jadi juru bicara kamu gak mampu, aku yang akan bela kamu, aku akan jadi pengacara kamu. Aku tahu kamu membunuh, tapi aku akan jadi pengacara kamu. Di hadapan hakim, sekalipun seluruh Indonesia mengomongin kamu, aku akan ada di situ. Dia akan membela saudara. Dia akan jadi comfort buat saudara. Saudara bisa mengerti ini? Justru the moment waktu kita sedih tadi. Saya kasih beberapa contoh, nanti kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Satu kali, saya lagi jalan, kemudian tiba-tiba ada burung lewat. Tiba-tiba burung ini sakit perut. Waktu dia sakit perut, dia bahasa aslinya berak. Dia mengeluarkan kotoran. Shit do happen. Kemudian kena ke kepala saya.
Pertanyaannya A, salah siapakah ini? A, salah Eto. B, salah burung. C, salah iblis. D, nasibmu gak bagus. Yang mana saudara? Yang A, salah Eto? Maksud saya jalan mesti lihat ada burung gak? Gak mungkin kan? B, salah burung? Atau C, salah setan? Atau salah nasib saya memang jelek? Kalau orang bule bilang shit do happen. Tai itu benar-benar terjadi di mana-mana. Loh iya kan? Shit happen. Nah, nggak ada yang salah saudara. Kita lagi jalan tiba-tiba ada burung berak kena di kepala saya. Kemudian saya datang pada Rangga. Rangga bilang, bro, gak tai burung. Tolong gua bro, doain gua bro. Tadi gua baru mau ke sini, ada burung lewat, gua diberakin. Wah, Rangga ketawa. Udah bro, kita tetap brother. Udah, ini segala macam nggak apa-apa, kita tetap ketemu, kita tetap meeting. Udah, gua traktir lu dah, segala macam. 2 hari itu baru kejadian. 2 hari kemudian saya ketemu Rangga lagi. Terus Rangga bilang gini, dengan penuh kasih, dia bilang, bro, kayaknya ada yang aneh di kepala lu deh. Kok kayaknya berantakan? Sisir dulu dong. Ingat gak 2 hari yang lalu? Yang gua kena tai burung tuh Rangga. Oh itu ya, emang sialan tuh burung. 2 minggu kemudian saya ketemu Rangga lagi. Itu baru 2 hari, 2 minggu kemudian saya ketemu Rangga lagi. Terus Rangga bilang, kok rambut tuh tambah aneh bro. Ingat gak 2 minggu lalu yang gua diberakin burung? Ini nih gua korban bro. Bukan salah gua kan, salah burung. Sampai bisa kena di sini. Udah jangan sedih kata Rangga. Udah lama 2 tahun kemudian saya ketemu Rangga lagi. Apa yang terjadi? Rangga bilang, kayaknya gue kenal nih. Eto ya, kok ada sarang burung gede banget di kepala lu? Lu inget gak 2 tahun yang lalu Rangga? Itu burung yang berak inget gak? Oh gue inget, ini gara-gara itu terjadi. Hidup gue jadi kayak begini sekarang, gue gak bisa pelayanan bro. Gue gak bisa bisnis lagi, gue malu kemana-mana. Nasib gue seperti ini, gue jadi rendah diri. Gue perlu disembuhin, gue perlu healing. Ada gak yang bisa layanin gue? Gue perlu nih, ada yang bisa layani gue gak? Pertanyaan saya saudara, salah siapakah itu? Salah burung? Atau salah saya? Atau salah Rangga? Hah? Salah siapa? Kenapa gue gak keramas? Kan gitu kan saudara kan? When shit happen in your life, all you need to do, go home and have shampoo. Saudara gak perlu konseling yang aneh-aneh. Saudara hanya pulang rumah, shit happen. Orang dikecewakan biasa. Satu kali saya satu gereja, satu bapak sama ibu datang sama saya. Dia nangis-nangis. Pak, tadi khotbah bagus sekali. Kena ke saya pak, doakan saya pak. Saya ini suami istri adalah korban pak. Korban apa saya pikir? Saya korban. Dulu suami saya harusnya tuh yang mendapat posisi itu. Tapi suami saya diakal-akalin, dikelabuhin, akhirnya suami saya gak dapat posisi itu. Akhirnya yang dapat posisi itu temennya. Nasib kita jadi begini pak, doakan kami pak. Saya mulai tanya, pak kejadiannya kapan pak? 15 tahun yang lalu pak. Saya bilang 15 tahun yang lalu lu gak bisa move on, lu salahin orang lain, lu berduka yang salah. Bukan salah bosmu, bukan salah orang itu lagi, bukan salah burung. 15 tahun lu bisa usaha, lu harusnya bisa move on. Ada Roh Kudus become your comforter. Kenapa lu masih begitu terus? Gue pernah keguguran, kapan lu keguguran? 20 tahun yang lalu, ampun 20 tahun yang lalu. Lu masih bisa bikin anak bos. Banyak orang juga keguguran. Satu kali saya khotbah satu gereja, saya bilang seperti ini. Terus dia bilang ada satu ibu-ibu dari belakang teriak sama saya. Bapak, kalau anak bapak diperkosa gimana? Ya sama aja, saya akan bawa dia kepada Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara pernah dilecehkan, itu bertahun-tahun yang lalu, gak ada hubungan. Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan nasibmu, jangan salahkan gereja. Shit happen. Tapi gue perlu healing. Saudara hanya perlu datang pada Yesus. Dia bilang, waktu kamu berduka, apapun yang menyebabkan kamu berduka, dia adalah comforter buat kamu. Makanya kenapa orang Kristen gak bisa move on.
Gua korban, ini akibat ayah gua seperti ini, akibat keluarga gua seperti ini. Gua gak bisa kaya, gua gak bisa merdeka, gua gak bisa jadi artis, gua gak bisa. Terlalu banyak excuse. Jangan sampai kita berduka berlarut-larut. Duka ada masanya. Jangan dilama-lamain saudara. Coba kita lihat firman Tuhan. Coba kita lihat di Kejadian 22. Bukan Kejadian 22. Di Kejadian 4 ayat 25-26. Kejadian 4 ayat 25-26. Dibilang begini. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Rupanya setelah Kain membunuh Habil, pada waktu itu Adam Hawa gak panggil nama Tuhan lagi saudara. Mereka berduka yang berkepanjangan. Tuhan apa-apaan nih Tuhan? Kain kakak, anak pertama kami membunuh anak kedua kami. Kain membunuh Habil, udah gak Tuhan-Tuhanan, udah gak manggil nama Tuhan. Saudara baca itu, setelah itu nggak disebutin, yang disebutin malah keturunan-keturunan Kain, kemudian sebagainya. Stop, Adam dan Hawa udah nggak ada apa-apa lagi, stop di situ, hilang. Tiba-tiba baru dimunculkan lagi, Adam dan Hawa mulai bersetubuh. Artinya cintanya udah lewat saudara. Karena apa? Anaknya saling membunuh. Kena 340 tuh kayaknya pembunuhan berencana kayaknya ya. Akhirnya apa yang terjadi? Alkitab bilang, akhirnya dia bilang Allah mengaruniakan kembali seorang anak sebagai ganti Habel. Allah akan menggantikan, bahkan di Alkitab bilang gini, siapa yang mengambil dari kita, dia harus mengembalikan paling sedikit 7 kali dalam hidup kita saudara. Bahkan Alkitab bilang dalam perjanjian lama, kalau ada orang yang membuat curang pada kita, dia wajib mengembalikan 30, 60, 90, bahkan 100 kali lipat ganda. Makanya waktu itu Sakeus merugikan, dia bilang orang yang kurugikan gua ganti 4 kali lipat. Saudara, hal-hal yang mendukakan saudara, saudara harus datang pada Tuhan. Tuhan, kau berjanji engkaulah menjadi comfortku. Engkau berjanji engkau menjadi penghiburku. Aku mau digantikan Tuhan. Jangan berlarut-larut di situ. Banyak orang gak pernah, jangan kita hanya akan stop waktu kita menyerah. Tapi selama kita menyerah, Tuhan juga tidak akan menyerah terhadap kita saudara. Yang membuat kita tidak berhasil adalah karena kita stop dan kita tidak percaya lagi janji Tuhan. Kalau saudara lihat lagi ada satu orang lagi yang kasihan hidupnya, namanya Yakub. Yakub dia punya anak 12 suku Israel, betul saudara? Apa yang terjadi oleh Yakub? Anaknya satu namanya Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Alkitab mencatat Yakub dia sedih, dia mengurung diri, dia gak kemana-mana lagi. Bisnisnya udah begitu-begitu aja, dia gak memanggil nama Tuhan lagi. Waktu terjadi kelaparan, udah pergi aja ke Mesir, kirim kakak-kakaknya pergi ke Mesir cari bantuan, udah papa di rumah aja. Dia nggak fight lagi, dia nggak pergi ke battle, dia nggak pergi Tuhan di mana. Dulu Yakub sempat bergumul dengan Tuhan, dia udah nggak bergumul lagi dengan, dia give up, dia surrender. Sampai akhirnya Yusuf bilang sama kakak-kakaknya, bilang adikmu telah ketemu, aku nih Yusuf. Kakaknya bilang, udah papa sedih banget, nggak mungkin percaya. Sampai akhirnya Yusuf perlu kirim harta yang banyak. Baru kita bilang Yakub percaya, oh itu anakku. Yusuf yang tadinya mati sudah hidup kembali. Dia nggak mati bos, dia sedang melewati pengujian Tuhan. Yusuf sedang melewati momen berduka juga. Tapi Yusuf dia terus naik. Seandainya Yusuf dia berhenti, dia dijual ke rumah Potifar, dia bilang, udahlah nasib gue udah begini, Tuhan gak adil, yang lain dipakai, yang lain diajak main, gue gak diajak. Tuhan itu gak adil, gak ada apanya. Gue jadi budak, saudara-saudara gue kaya di Mesir. Gue jadi apa seperti ini? Dibuang lagi, dituduh perselingkuhan lagi, CCTV diambil.
nggak ada bukti apa-apa, gua nih korban. Di manakah keadilan di bangsa ini? Kalau Yusuf bilang begitu, oleh tuannya dia dimasukkan ke penjara. Nggak ada pembelaan, nggak ada kejaksaan pada waktu itu, dimasukin penjara, nggak tahu sampai kapan. Yusuf bisa punya beribu-ribu cara untuk kecewa sama Tuhan. Di mana janjimu Tuhan? Yusuf terus berbuat baik di situ. Apa yang terjadi saudara? Akhirnya ada tukang roti dan tukang juru minum ditangkap dan akhirnya Yusuf bisa menceritakan mimpi. Itu pun Yusuf nggak langsung ditolong Tuhan. Sampai akhirnya ada satu momen di mana raja mendapat mimpi dan Yusuf dipanggil dan itulah momen di mana dia berubah. Saudara, jangan sampai kesedihan kita mengstop kita dari apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Comfort. Saya pertemukan ada banyak orang yang nggak bisa maju bukan karena pendidikannya kurang tinggi, saudara. Ada banyak orang, mereka bukan karena nggak diberkati, bukan karena ada di gereja, bukan karena nggak didoain. Kok begitu-begitu aja dalam kehidupan? Kok usaha mereka nggak maju-maju? Coba saudara cek, mungkin ada kesedihan dalam hidupmu yang Tuhan sendiri bilang, aku mau jadi comfort. Saudara mesti tahu, Tuhan kita adalah Tuhan yang lemah lembut. Kalau kita nggak izinkan dia berjalan menyertai kita sebagai comfort kita, dia juga tidak akan, saudara. Jangan sampai kesedihan menutup kita dari Tuhan, menutup diri kita dari pekerjaan Tuhan. Waktu kita menutup diri dari pekerjaan Tuhan, that's it, stop. Berduka itu bagus, tapi ada momennya. Banyak orang berduka, Yesus berduka sampai dia bilang, Bapak kalau mungkin biar cawan ini lalu daripadaku. Tapi Yesus juga move on, dia gak sembunyi, dia gak bilang udahlah biar ini cawan, gue gak berdosa kok dibikin berdosa. Dia gak stop sampai di situ. Bukan kehendakku Bapa, kehendakmu jadi. Waktu dia move on, Alkitab bilang malaikat datang untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Betul saudara? Waktu saudara mau move on, Tuhan akan datang dan beri kekuatan pada saudara. Jangan sampai iblis menipu siapa dirimu. Jangan sampai iblis menipu who you are in Christ. Saudara belajar kasih karunia, tapi saudara ada momen-momen di mana ada ruang-ruang di hati kita yang kita nggak mau bukakan untuk Tuhan hibur di situ. Tuhan itu bisa hibur. Tuhan itu bisa sembuhkan kita. Tuhan bisa memperbaharui lagi. Tuhan bisa membuat kekuatan. Saudara tahu penghiburan itu artinya begini. Penghiburan itu artinya memberi kekuatan baru. Itu artinya penghiburan. Setelah ngomong sama lu, jadi semangat lagi loh gua. Ada kekuatan baru di situ. Nah, pekerjaan Tuhan adalah seperti itu. Waktu kita datang pada Tuhan, Tuhan mau memberikan kita kekuatan baru pada saudara. Saudara udah lemes nih gue, udah gak bisa apa-apa. Saudara, Tuhan mau beri kekuatan baru buat hidup saudara. Tuhan mau beri kekuatan baru dalam pekerjaanmu. Tapi ini terjadi, aku nih victim, aku pernah happen dalam hidupku. It's okay. Semua orang juga pernah mengalami dilecehkan. Semua orang juga pernah mengalami dalam degree tertentu, pernah mendapat sesuatu yang gak enak. Saya cerita satu hal. Satu kali saya di kota Sydney. Saya keluar malam-malam pergi makan sama teman saya di pemain drum namanya Deva. Kita pergi makan, begitu pulang, saudara tahu itu kan orang badannya gede kayak Dwayne Johnson gitu yang rock itu, orang Maui gitu, besar badan 2 orang. Saya lagi jalan, saya dipukul. Teman saya juga dipukul saudara, si Deva. Kita dipukul, itu ada banyak bule, nggak ada yang nolong kita karena badannya gede. Kalau mereka menolong itu berarti mereka juga akan dipukul. Saya dipukul habis-habisan, berdarah semua, kepala ini segala macam, hidung darahnya ngucur. Lalu mereka langsung pergi. Begitu mereka pergi, itu ada orang-orang bule yang ada di halte bus datangin saya sama, "Are you okay? Where is the guy?" Wah udahlah pahlawan kesiangan semua ya kan. Nah udah selesai begitu, saya pikir di mana perlindungan Tuhan? Berhari-hari, berminggu-minggu kepala saya sakit terus. Mau ke dokter nggak punya uang. Saya pergi ke toko, saya kalau sakit dulu pergi ke Chinatown. Ada Since orang China, beli obat murah, paling mahal cuma $5, $10. Kalau ke dokter bisa ratusan dolar. Kita kalau di perantauan punya satu komitmen, nggak boleh sakit. Karena kalau sakit pasti mahal. Buat bayar rentnya mahal. Saya ke situ dikasih obat Cina, kepala semua diolesin, doain segala macam.
Sampai 2 hari, kemudian 3 hari masih sakit, 2 minggu, minggu ketiga udah mulai baik, akhirnya sembuh. Untung masih nggak hilang ingatan, saudara. Saya pikir sampai hari ini mungkin nggak retak ya. Tapi satu hal, setiap kali, dan itu tempat itu di dekat coffee shop namanya Single Origin di Central Station Sydney. Setiap kali saya lewat tempat itu, mata saya melihat ada orang Maui nggak, ada orang ini nggak, ada orang hitam gede nggak. Lewat saya mulai, setiap kali saya pulang makan sama Deva, kita bilang jangan lewat situ bro, kita muter aja bro. Kita berdua trauma. Padahal cuma kejadian 1 kali dan itu bertahun, ada beberapa setahun 2 tahun itu ada. Sampai saya pikir begini, hang on, itu cuma 1 kejadian, toh kepala gua juga gak hilang. Cuma bayangan itu ada di situ terus. Bayangan itu selalu menghantui. Saya jadi takut untuk, padahal di Central Station ramai banget. Kenapa saya jadi begitu? Kenapa? Karena saya tahu bakal dipukulin lagi, takut dipukul, takut jangan-jangan dipukulin lagi. Apa yang terjadi? Saya mesti lawan itu. Malam-malam saya datang itu, saya ini bukan cari masalah, bukan cari gara-gara. It's okay, shit do happen. Tapi kita nggak boleh berlarut-larut di situ. Ada banyak orang, ada hal yang nggak bagus terjadi dalam hidup mereka. Mereka udahlah, apa artinya seperti ini? Mending aku, tahukah saudara, kesedihan yang berlarut-larut, hal itu yang membuat penyakit bisa masuk dalam hidup kita. Ketakutan akan ditaruh oleh iblis dalam kehidupan kita untuk kita tidak bisa move on. Satu kali, waktu saya masih kecil, saya ingat betul, mama saya lagi masak-masak sama teman-temannya. Kemudian waktu lagi masak-masak, saya dari masih kecil, saya masih kelas 1 SD, tapi sampai hari ini bayangannya itu kuat sekali. Mama saya bawa panci, mau lagi masak-masak di luar gitu, ibu-ibu ada acara, lagi jalan, tiba-tiba ada anjing besar, dia lari, kemudian saya bisa lihat, saya masih sekecil Jeremiah mungkin itu, saya lihat masih gitu, anjing ini lari, kemudian dia langsung gigit kaki mami saya. Dan saya masih kecil, saya nggak bisa tolong, agak jauh memang, saya nggak bisa tolong, saya cuma, tapi itu mama saya juga saya ingat, bilang mama saya masih ingat nggak, mah? Iya masih ingat, mama saya udah biasa, tapi itu berbekas. Di Australia, dimanapun saya pergi, ada anjing sedikit gede, saya bilang, kalau lo gigit, ini yang mau digigit, saya udah pikiran saya, pasti dia mau gigit. Daripada dia gigit, mending gue gigit dia duluan, kan begitu. Kalau anjing kecil, tapi itu berbekas terus. Nah saya pikir, ini gak bagus, saya mesti berdamai, saya minta Roh Kudus comfort saya. Jangan sampai dalam hidup saudara ada hal-hal yang saudara gak bisa move on dalam hidupmu. Justru in that moment Tuhan sedang mau berikan comfort buat saudara. Tuhan mau saudara sama seperti Yesus, Tuhan mau saudara maju. Jangan sampai saudara gak bisa maju, bukan karena setan, bukan karena burung, tapi karena engkau sendiri menciptakan itu di pikiran saudara. Tahukah saudara, iman dan ketakutan itu sama, gak ada bedanya. Cuma yang iman itu positif, yang ketakutan itu negatif. Waktu saudara masih kecil, apa yang orang bilang buat saudara? Anak sialan kamu, bodoh sekali kamu. Gitu aja masa gak bisa, masa tetangga itu bisa jadi juara, kamu gak bisa. Itu cuma seperti tai burung, jangan sampai itu masuk dalam pikiran kita. Saya nggak tahu, mungkin saudara dalam hidupmu engkau pernah punya hubungan, engkau diputusin oleh pacarmu, engkau mungkin udah mau menikah, kemudian diputusin, sakitnya minta ampun. Saya pernah hampir bunuh diri saudara. Naik mobil, tutup mata, untung nggak mati, cuma nyerempet pohon doang. Gara-gara diputusin oleh pacar. Itu zaman dulu banget. Tapi yang saya mau bilang pada saudara, artinya begini, saudara bisa move on. Saya move on dari mantan saya yang pertama, kira-kira ini bulan apa nih? Oktober. Bulan-bulan Februari kemarin, saya nggak tahu angin apa, dia telepon saya saudara. Terus dia bilang begini, Tok, kenapa sih? Kok pada hihihi? Ini sedih loh, ini berduka cita ini. Dia telepon saya, dia bilang begini, dia dari Sydney, anaknya udah 2, dia bilang, gue mau nanya, gue merasa bersalah terus, dia bilang. Kamu gak menikah gara-gara saya ya, dia bilang. Saya bilang, wow gue udah lupa, udah lama banget. Dulu iya, itu cuma perlu waktu sebentar doang.
Ini saudara nggak ngerti ini berduka loh, ini comforter loh. Ini saudara nggak ngerti ini nih. Nanti awas lu ada masalah abis lu sama gua. Kamu dia bilang gini, lu ini ya nggak mau nikah gara-gara gua ya, dia bilang begitu. Saya bilang, gua udah lupa nama depannya D. Saudara mulai apa D ini apa ya? Durian apa siapa gitu. Gua udah lupa, gak ini. Kok lu gak move on? Gue udah move on. Udah pelayan kemana-mana. Lu gak tahu kok sampai dia, jadi yang merasa bersalah dia. Gue merasa bersalah terus loh. Kok jadi lu yang merasa bersalah? Dia WA lagi, dia telepon. You sure lu udah maafin gue? Gue udah maafin lu. Karena saya diselingkuhin saudara. Jadi saya bilang, wah ya udah. Cia, gini-gini gue setia men. Ini setia men. Ada nilai-nilai setia di sini men. Ternyata diselingkuhin itu lebih sakit loh daripada nyelingkuhin. Ternyata enggak, nyelingkuhin lebih sakit loh, bertahun-tahun loh saudara. Dia akhirnya dia minta maaf, it's okay, everything's fine. Gue udah punya hidup sendiri, I'm happy with my life di Jakarta, don't worry about it. Masa sih semua orang pikir lu nggak bisa move on? Saya bilang orang siapa kok jadi orang-orang yang jadi ini? Mungkin orang-orang punya pikiran yang jelek banget saudara. Saudara kita nggak boleh punya jelek terhadap orang. Saudara mau jadi pelayan Tuhan, setiap orang yang kita ketemu, lihat B-nya. Tuhan mau pakai dia luar biasa. Tapi dia pernah begini, iya tapi Tuhan mau pakai dia luar biasa. Dia anak Tuhan, tapi dia begini, dia masih kotor. Dia boleh, tapi Tuhan mengasihi dia anak Tuhan. Kita mesti melihat B-nya. Kalau enggak ngapain kita jadi city freedom saudara. Kita lihat orang negatif melulu. Lihat orang ini, biasa kita menilai orang dari dari penampilan. Don't judge the book by its cover. Saudara mesti judge by who is God is gitu loh. Karena seperti Yesus demikianlah saudara di muka bumi ini saudara. Saudara mesti tahu apa yang Yesus punya, dia mau kasih buat saudara. Kalau seandainya Yesus gak bisa move on, kita gak ada di sini hari ini saudara. Seandainya Yesus bilang, sialan gua raja segala raja lahir di palungan. Nah lu di rumah sakit Elizabeth. Nggak adil. Kalau Yesus sampai begitu, kelar kita saudara. Kalau Yesus sampai bersedih seperti itu, kelar. Yesus punya ribuan, kalau dia ditinggalin oleh murid-muridnya. Dulu udah gua jadwal, udah gua muridin, udah pergi sama gua dijual. Ada di sini pernah dijual oleh temannya? Ada? Nggak ada? Yesus dijual loh, Tuhan aja bisa dijual. Apalagi kita bro. Tapi justru disitulah Tuhan bilang justru seperti kata Yusuf, orang mereka-rekakan yang jahat kepada kita. Tapi justru Tuhan memakai itu untuk menjadi kebaikan, untuk menyelamatkan suatu bangsa, untuk menyelamatkan seluruh dunia ini saudara. Move on. Jangan pernah izinkan kesedihan berlarut-larut. Nah saya beritahu, kalau saudara lagi sedih, apapun itu dalam hidupmu, mungkin saudara pernah diperkosa. Mungkin dalam hidupmu engkau punya sesuatu yang begitu indah dan pernah diambil dari engkau. Saudara, kalau saudara tidak bisa move on, saudara tidak bisa mengampuni, ini akan terjadi di situ terus. Dan ini, di mana ada sakit hati, di situ iblis gampang bekerja. Saya banyak konseling orang-orang bisnis. Saya pelajari satu hal, kalau bisnismu nggak maju, bukan berarti langgananmu kecewa sama saudara. Mungkin ada sakit hati dalam hidup saudara. Mungkin ada hal-hal yang masa lalu yang saudara pernah kecewa dan itu bikin Anda nggak bisa move on. Tahukah saudara, our psychology itu more important. Psychology itu adalah B dari apa yang kita lakuin. Saudara, pekerja kita biasa-biasa aja, tapi our being, our psychology itu transfer saudara. Orang akan suka dengan Anda, orang akan datang dan membeli. Saya gampang banget jual barang, bahkan saya nggak perlu jual barangnya, saya cuma datang orang mau beli. Saya pikir kenapa kok bisa gitu? Oh ya lu kan beda. Bukan beda, lu juga sama. Ada Yesus yang sama dalam hidup saudara. Cuma satu yang ini, saudara mesti move on dari situ. Jangan sampai sakit hati menutup pintu untuk Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Jangan sampai pernah diputusin pacar, sakit hati, luka-luka hati itu menutup diri dalam Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Saudara ingat ini, berduka cita itu bagus. Tapi hidup dalam berduka cita itu gak benar.
Sedih itu oke, tapi apa-apa sedikit baper, apa-apa sedikit baper. Itu nggak benar saudara. Move on, move on, move on. Coba bilang pada kanan kirimu, tuh khotbah buat lu banget tuh. Dia nyindir lu banget lu perlu move on. Jangan sampai ketemu lagi, iya nih beta diputusin ini. Ini tai betul-betul di cewek nih gitu. Kapan diputusinnya? 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu Ale gak bisa move on. Ya ampun. Saya mau gambar dulu di sini. Saudara mesti tahu ini. Dalam hidup kita mesti tahu ini. Satu, mau kemana? Mau kemana? Mau kemana hubungan kita? Yang kedua yang saudara mesti tahu. Lu di mana? Ini ilmu paling dahsyat nih. Kalau lu nggak tahu lu di mana, gimana lu mau kemana? Lo iya kan? Misalnya kita mau pergi ke PS, bukan pastor, tapi apa? Plaza Senayan. Kita mesti tahu kita mau kemana. Pertanyaan berikutnya, lu lagi di mana? Gua di Wahid. Gampang nggak ke sini langsung? Lebih gampang kan? Tapi kalau kita nggak tahu kita mau kemana, apalagi kita nggak tahu kita lagi di mana, selesai saudara. Pertanyaan saya, saudara mau kemana? Gue nggak tahu nih bro. Ya semua orang juga ngalamin hal yang sama ya. Enggak bos, lu mesti tahu lu mau kemana. Justru untuk inilah ada comforter. Artinya gini, lu mau ke Senayan, Tuhan bilang gini, yuk gua bareng-bareng sama lu yuk. In case ada apa-apa di jalan, gua yang tanggung. Tuhan mau perjalanan kita mulus. Tuhan gak bilang gini, hati-hati di jalan. Enggak, kita jalan bersama yuk. Ada satu cerita bagus, di pantai, ada orang berjalan bersama Yesus. Terus ada telapak kakinya, bener gak? Terus ada momen-momen di mana telapak kakinya nggak ada. Terus ya, Tuhan kamu di mana waktu itu? Dia bilang enggak, aku ada di situ. Cuma aku lagi menggendong kamu, makanya kamu enggak ada telapak kakinya. Ada momen-momen dalam hidup kita nakal, kita domba terhilang. Di momen-momen itu Tuhan sedang pikul kita dan bawa kita pulang. Dan Tuhan bilang begini, lu mau kemana? Gua nggak tahu mau kemana. Udah gua bawa pulang. Dia tinggalkan 99, dia bawa saudara yang satu itu. Lu mau kemana? Lu lagi di mana? Kalau hari ini saudara ada yang stuck, saudara nggak tahu saudara lagi ada di mana. Dimanapun saudara berada, ini momen terbaik untuk move on. Kalau saudara nggak tahu caranya move on, gue nggak tahu cara move on gimana. Datang ke home base. Home base semua tahu gimana cara move on. Lo iya dong. Dengar baik-baik, kalau ada silet, ini digores ini, cuma perlu waktu berapa hari dia nutup lagi. Tapi kalau hati nggak bisa. Nggak bisa bos. Tidak ada salep yang bisa menghentikan ini. Saudara hanya perlu comforter tadi saudara. Saudara mesti make decision, oke, berduka, selesai, hari Minggu jam 12, selesai berduka. Udah. Mesti ada selesainya. Gua mau move on, gua mau ke sana. Lagi di mana? Iya sekarang lagi masih berduka. Tapi besok ntar lagi jam 12 sudah selesai nih. Saudara mesti ambil itu. Gue pernah digituin memang, gue pernah dikenatin, gue pernah ditikam dari belakang, ditikam dari samping. Gue nggak nyangka. Pernah. Iya selesai udah. Jam berapa mau selesai? Berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka akan dihibur. Dan penghiburan itu artinya apa? Berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara dikuatkan kembali. Saudara diperlengkapi kembali. Tuhan tidak pernah membuang apa yang jatuh. Dia akan angkat saudara. Saya pernah jatuh, gua juga pernah jatuh. Siapa di sini gak pernah jatuh? Justru karena kamu jatuh, ada Tuhan yang angkat kita. Betul? Kalau kita gak pernah jatuh, udah kita Farisi sudah gak pernah jatuh. Gak perlu pertolongan, gua bisa bikin sendiri.
Justru waktu kita hancur, Tuhan punya ilmu itu memulihkan orang-orang yang hancur. Di mana ada kehancuran, Tuhan tidak akan tolak, saudara. Hati yang hancur itu milik Tuhan. Hati yang luka itu berharga di mata Tuhan. Justru in that moment Tuhan akan datang sebagai your comforter. Justru Roh Kudus diberikan untuk momen-momen seperti ini. Jangan kecewa, rugi kalau kita kecewa. Cepat-cepat move on. Saudara, ini hal-hal seperti ini nih, kalau saudara bicara di sekuler, ini mahalnya minta ampun. Mereka nggak ngerti seperti ini, saudara. Mereka cuma mengerti, punya mimpi yang besar, motivasi, harus kerja keras. Tapi luka hati nggak bisa. Sampai hari ini dokter RSCM belum bisa nyembuhin ini. Belum ada vaksin untuk nyembuhin kayak begini-begini, saudara. Di gereja kita ada Roh Kudus yang menjadi comfort kita. Amin. Jangan pulang kalau kita nggak disembuhkan. Minta Tuhan sembuhkan. Minta Tuhan walk alongside us. Minta Tuhan berjalan bersama kita. Itu berkat Tuhan. Jangan sampai hal-hal itu men-stop apa yang Tuhan ingin kerjakan buat hidup kita. Sayang, jangan seperti Yakub. Dia adalah anak Abraham, anak Ishak, anak Yakub, cucunya Abraham. Dia stop sampai di situ. Kita mesti belajar, mungkin pemain musik boleh kembali. Kita mesti belajar dari seorang bernama Ruth. Pernah dengar cerita Ruth? Satu kali ada seorang bernama Naomi. Naomi ini terjadi kekeringan, terjadi krisis di Israel. Dia pergi dengan suaminya Elkana. Apa yang terjadi? Dia mengambil perempuan Moab untuk anaknya. 2 orang anaknya, laki-laki. Apa yang terjadi? Tiba-tiba suaminya meninggal. Habis suaminya meninggal, apalagi terjadi? Anaknya 2 laki-laki meninggal. Cuma dia dan menantunya 2 orang. Lalu dia bilang gini, hidupku udah pahit banget. Dia sampai ganti nama. Namanya dari Naomi, dia ganti menjadi apa? Mara. Pahit, hidup gue ini pahit banget. Penuh dengan kepahitan. Gak ada berkat Tuhan, penuh kekeringan. Gak bisa move on dan sebagainya. Dia bilang sama menantunya, udah lu masih muda, lu pergi aja, pulang aja, kembali ke sukumu. Tapi satu anak yang namanya Ruth, dia tetap mau ikut. Ruth artinya friend, alongside the road. Ruth bilang ini, aku mau menemanimu. Kamu adalah ibu mertuaku. Bangsamu adalah bangsaku. Tuhanmu adalah Tuhanku. Ruth bukan orang Israel. Ruth orang Moria. Apa yang terjadi? Ruth ikut pulang dengan Naomi. Begitu mereka pulang, siapa tuh? Siapa tuh? Kasihan ya. Biasa netizen. Mungkin KDRT kali ya suaminya ya. Mungkin ini kali ya orang mulai menebak-nebak. Dan it's okay orang menebak-nebak. Jangan marah sama mereka. Mungkin hidup mereka juga pahit. Orang yang pahit pasti mengeluarkan hal-hal yang pahit dalam hidup mereka. Orang yang patah hati selalu kepo patah hati. Orang yang terluka selalu mengeluarkan hal-hal yang luka. Selalu mulutnya tajam. Apa yang terjadi? Ruth pulang. Dia mulai cari kerja, dia mulai dari nol. Dia dari bangsa lain, dia pulang. Lalu Naomi bilang, Ruth pergi ke tempat pengirikan Boas. Boas saudara kita loh, siapa tahu, who knows. Dia bisa memberkati kamu. Ruth dia bukan bekerja, dia cuma mengambil sisa-sisa. Mungkin saudara hari ini saudara dalam pekerjaanmu kau cuma mengambil sisa-sisa. Sisa dari adikmu, sisa dari kakakmu. Setia sama Tuhan. Ruth mulai mengambil sisa-sisa. Dan Boas mulai melihat. Lalu Boas bilang begini sama pekerja-pekerjanya. Jatuhkan yang banyak buat Ruth. Dan mulai sengaja dijatuhin. Dijatuhin proyek. Jatuhin. Tapi belum selesai. Ruth ambil, dia bawa pulang. Dia jaga mama mertuanya. Apa yang terjadi saudara? Lalu mama mertuanya bilang, kamu pergi tidur di bawah kaki Boas. Boas adalah lambang dari Tuhan Yesus. Saudara bernyanyi, my Redeemer lives, my Redeemer lives. Redeemer itulah Boas, saudara. Lalu Boas bilang, kamu siapa? Aku keluarga kamu juga. Aku ingin menjual ladang. Kalau kamu ingin membeli ini, kamu juga mesti membeli aku. Luar biasa, Boas is a bachelor. Apa yang terjadi? Boas bilang, aku mau. Boas pergi ke orang-orang kota. Aku mau membeli ladang milik
janda ini, Naomi. Aku juga akan menanggung hidup daripada Ruth. Hidupnya mulai berubah saudara. Dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan, Ruth menjadi grandma daripada Raja Daud. Dari Raja Daud keluarlah Raja segala raja. Untuk Ruth di tempat ini, saudara dengar baik-baik. Kalau saudara mungkin cuma mengambil sisa-sisa, terus berjalan. Ada Tuhan walk alongside you. Mungkin sisa-sisa itu akan berbuah banyak. Ingat, ada my Redeemer. Our Redeemer gak pernah mati. Our Redeemer lives. Amin saudaraku. Dia bukan Boas, namanya Yesus. Dan kita adalah mempelainya dia. Jangan sampai hidup kita begini-begini aja. Saudara, apa yang membuat hidupmu berhenti, apa yang paling menyakitkan dalam hidup, jangan stop. Ada Boas sedang menanti hubungan yang berikutnya dalam hidup saudara. Move on. Coba katakan pada dirimu sendiri, it's time to move on. It's time untuk menguburkan hal-hal yang lama. Ada kebangkitan dari Tuhan Yesus. Kuburkan semuanya. Jangan simpan yang lalu, udah gak berharga lagi. Masa lalu gak bisa diulang lagi. Sudah berlalu. Move on. Berbahagialah orang yang bersedih hati. God will walk alongside you. Hal yang paling berharga yang saudara pernah kehilangan, Tuhan akan gantikan dengan dirinya sendiri. Dia bukan gantikan yang baru. Enggak, itu enggak berharga. Akulah yang paling berharga dalam hidupmu. Tuhan mau saudara menjadi istrinya untuk selama-lamanya. Tuhan mau punya relationship yang kekal dengan saudara. Dia tidak mau menyembunyikan dirinya dari kita semua. Justru di bukit saudara, di perjanjian lama, Musa di bukit hanya melihat bayangan Tuhan. Hanya melihat Tuhan lewat. Hari ini Tuhan, let me walk alongside. Aku mau berjalan di sampingmu. Siapa yang pernah mengecewakan saudara? Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saudara. Allah kita tidak pernah gagal. Apa yang dia janjikan, dia akan kerjakan. Dia bukan anak manusia yang bisa menipu. Allah kita enggak PHP saudara. Apa yang dia janji, dia akan kerjakan. Dan lebih dari itu, apa yang pernah hilang dari hidupmu, Tuhan bisa gantikan sepenuhnya buat saudara semua. Lu mau kemana? Lu ada di mana hari ini? Saudara gak perlu ada di tingkat yang hebat. Dimanapun saudara berada, mungkin seperti Ruth, saudara kembali. Jangan pahit gak mengerjakan apa-apa. Sweet Jesus akan memberkati hidup kita. Mari bangkit berdiri saudara. Angkat tangan kita. Izinkan Tuhan melayani saudara pada pagi hari ini. Izinkan Tuhan menjamah hidup kita. Lift up your eyes. Stop sampai di sini. Stop sampai di sini. It's time to move on. Saudara yang mau move on, mari angkat tanganmu pada pagi hari ini. Izinkan Tuhan menjamah Anda. God walk alongside you. Move the unmovable, break the unbreakable. Can't we believe for it? From the impossible, we'll see a miracle. Can't we believe for it? Move the unmovable, break the unbreakable. Can't we believe for it? From the impossible, we'll see a miracle. Can we believe for it? Can the unmovable break the unbreakable? Can we believe for it? From the impossible, we'll see a miracle. Can we believe for it? Buka mata saudara. Ada berapa saudara di tempat ini yang mau move on? Angkat tangan. Yang mau move on.
Oke. Ada 3 hal yang saudara mesti lakukan. Yang pertama, siapapun yang menyakiti Anda, peristiwa apa yang begitu dalam tanda kurung tai yang terjadi dalam hidupmu, kesialan apa yang pernah engkau hadapi, saudara ampunkan, berikan pengampunan pada semua itu. Dan yang ketiga, ampuni dirimu sendiri. Izinkan dirimu untuk move on pada pagi hari ini. Saya beri saudara waktu hari ini. Angkat tangan saudara yang mau move on dari di hadapan Tuhan. Saya nggak tahu kejadian apa dalam hidupmu. Mungkin engkau pernah ditipu, mungkin engkau pernah dilecehkan, mungkin engkau pernah mengalami hal yang tidak enak. Justru itu ada Tuhan pada pagi hari untuk saudara. Ampuni orang yang bersalah pada Anda. Sebutkan nama dan ampuni dia. Kalau dia udah meninggal gak apa-apa, ampuni aja. Mungkin itu orang terdekatmu, mungkin itu sahabatmu, mungkin itu mantanmu, ampuni dia. Lalu ampuni kejadiannya. Apa yang menjadi kejadian yang begitu berbekas dalam hidupmu untuk gak bisa move on? Ampuni itu. Mari mulai berjalan dengan Tuhan. Mari walk aside God. Mulai katakan dengan Tuhan, Tuhan aku ada di sini Tuhan. Aku mau ke sana Tuhan. Aku mau bersama dengan Engkau Tuhan. Mari biar izinkan Tuhan mengangkat hidupmu kembali. Izinkan Tuhan memberkati hidupmu. Izinkan Tuhan membuka hal-hal yang baru dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saudara mesti mengampuni suamimu mungkin. Engkau mesti mengampuni anakmu mungkin. Ampuni dirimu sendiri. Penyesalan yang berlarut-larut tidak akan merubah apa-apa. Ada Yesus Kristus yang telah menanggung semua yang pernah terjadi dalam hidup kita 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Serahkan pada Yesus. It's time to move on. It's time to move on, sir. Tuhan sedang memberkati usaha-usaha beberapa teman di sini. Tuhan sedang memberkati pekerjaan saudara. Izinkan Tuhan memberkati saudara. Izinkan Tuhan melawat Anda pada pagi hari ini. Izinkan Tuhan melawat rumah tanggamu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan, 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 sembuhkan. Sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk perjamuan kudus. Saya percaya saudara sudah mendapat roti dan anggur. Ini perjamuan kudus, gua bener ya? Udah dapat semua? Pada malam terakhir sebelum Tuhan Yesus pergi ke Getsemani dan kemudian dia ditangkap dan disalibkan, dia mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya dan dia beri pesan pada murid-muridnya.
Dia memecah-mecahkan roti dan dia membagi-bagikan pada murid-muridnya dan dia berkata bahwa inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Saudara tidak perlu menanggung semua sakit hati, semua apa-apapun. Tuhan sudah menanggung di kayu salib untuk setiap kita. Saudara terkasih, bukanlah roti yang kita angkat di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Yuk kita makan dalam nama Yesus. Kemudian dia mengambil cawan berisi anggur. Dan dia katakan, inilah cawan perjanjian baru. Minumlah darahku. Setiap kali kamu meminum anggur ini, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah darah perjanjian baru, darah Yesus Kristus. Dengan iman kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau berjalan di sebelah kami. Engkaulah pengacara kami, Engkau comforter kami Tuhan. Roh Kudus, kami bersyukur untuk apa yang Engkau kerjakan dalam jemaat ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati semua umat-Mu Tuhan, agar mereka bisa tahu mereka ada di mana dan mereka akan pergi kemana. Tuhan yang menyertai mereka semua Tuhan. Yang sekolah, yang belajar, yang sedang bekerja, yang sedang melakukan bisnis, Tuhan memberkati. Yang sedang membangun sebuah karir, Tuhan yang memberkati. Yang membangun sebuah hubungan, Tuhan yang memberkati semuanya. Tuhan terima kasih Bapak, aku mengucap syukur buat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita yang paling meriah. Tuhan berkati. Terima kasih Pastor Eto untuk khotbah yang sangat luar biasa banget. Dan saya sangat diberkati, dan kata-kata tentang move on itu yang membuat saya diberkati. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara kita semua harus bisa move on, dan kita percaya bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita di dalam setiap musim perjalanan kita. Terima kasih semuanya Bapak Ibu Saudara untuk bisa join di dalam ibadah kami pada hari ini. Saya berharap bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tunjukkan jalan terangmu, kebenaran yang sesungguhnya datang darimu. Itulah yang memerdekakan